Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik dan tentunya selalu sehat. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang pengolahan, yaitu buah segar menjadi makanan dan minuman. Sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita bahas, materi kita hari ini akan bermanfaat bagi kita. Baiklah, kompetensi dasar kita untuk materi kali ini adalah memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan, buah, menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat. Materi kita adalah pengertian buah segar, karakteristik buah-buahan, dan kandungan serta manfaat buah-buahan. Kita masuk ke pengertian buah segar. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Nah, mungkin kalian setiap hari sudah mengkonsumsi ya buah segar ini. Banyak sekali jenis buah segar yang kita konsumsi secara langsung. Baik itu buah musiman atau buah sepanjang tahun. Nah, ini banyak sekali ya buah segar tersebut. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan satu persatu buah tersebut setelah kita mempelajari materi di video ini. Kita lanjutkan ke fun fact tentang buah-buahan. Yang pertama, buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu karena rasanya sudah beraneka. Kemudian segar, bentuk dan warnanya juga menarik. Buah merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat patut kita jaga dan lestarikan tentunya, agar buah dapat dinikmati oleh umat manusia sepanjang masa. Buah segar termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Baiklah, sekarang kita masuk ke karakteristik buah-buahan. Ada 3 karakteristik buah-buahan. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya, yaitu musiman dan sepanjang tahun. Yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, yaitu buah tropis dan buah subtropis. Yang ketiga adalah berdasarkan proses pematangannya, yaitu buah klimaterik dan non-klimaterik. Baik, kita lihat satu persatu ya. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya ada buah duren, atau biasa yang kita sebut dengan buah durian. Kemudian ada buah mangga, kemudian ada kedondong, kemudian ada duku, dan ada rambutan. Nah, mungkin kalian juga merasakan buah-buah musiman ini, eee, contohnya misalnya tahun ini saja buah durian tidak begitu banyak. Karena itu tadi, karena ini buah musiman, begitu. Nah, jadi yang namanya buah musiman ini tidak tentu.
Kadang melimpah ruas, banyak sekali dan harganya juga, sangat murah, kemudian pada saat yang lain buahnya tidak ada, bahkan hanya sedikit sekali dan itu harganya bisa melambung sekali mahalnya. Kemudian buah sepanjang tahun, ini adalah buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Contohnya ada nanas, kemudian ada pisang, kemudian pepaya, jambu air, kemudian jambu biji, dan markisa. Nah, dan masih ada beberapa contoh buah lainnya. Nah, kalau kalian, pernah berjalan-jalan ke daerah Setapuk atau sama lagi kecil, nah kalian pasti akan menemukan banyak sekali di sana nanas. Nah, nanas di sana memang dibudidayakan. Nah, jadi kita harus berbangga bahwa di kota Singkawang salah satu penghasil nanas. Berikutnya buah tropis. Nah, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya ada pisang, kemudian ada pepaya, ada nanas, kemudian mangga, rambutan, dan durian. Yang berikutnya adalah buah subtropis. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya ada apel, ada jeruk, kemudian ada stroberi, kemudian ada anggur, dan ada beberapa jenis buah lainnya. Yang berikutnya adalah buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya pisang, kemudian mangga, pepaya, jambu biji, dan apel. Nah, ini maksudnya begini. Jadi, pisang biasanya dipanen sebelum, si pisang ini benar-benar menguning semuanya. Biasanya kuning kan kalau pisang yang matang. Nah, jadi sebelum menguning secara keseluruhan pisang itu sudah dipanen, gitu. Baik, yang berikutnya adalah buah non-klimaterik, yaitu buah yang telah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya adalah semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Nah, buah dengan jenis non-klimaterik ini tidak disarankan untuk disimpan lebih lama. Ya, apabila kalian misalnya beli semangka, itu sudah dipotong, sebaiknya jangan dilama-lamakan lagi. Bahkan kalau kita simpan di dalam lemari pendingin atau kulkas, itu juga akan merubah rasanya. Baik, kita akan membahas tentang kandungan dan manfaat buah-buahan. Di sini saya akan memberikan dua contoh buah yang akan kita bahas tentang kandungan dan manfaat buah tersebut. Yang pertama adalah buah, ada yang tahu ini buah apa? Ya, betul sekali. Ini adalah buah jambu biji. Jambu biji ini mengandung vitamin C, C itu 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Kemudian vitamin C di dalam jambu biji ini berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Kemudian mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan menangkal penyakit kanker. Kemudian memperlancar pencernaan. Karena pada jambu biji ini mengandung sangat tinggi serat. Baik, kita lihat yang kedua. Jenis buah yang kedua adalah alpukat. Nah, siapa di sini yang suka dengan buah alpukat? Ada? Pasti ada yang suka. Buah alpukat mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Selain itu, alpukat juga mengandung vitamin E. Nah, ini sangat baik untuk kulit. Kemudian juga untuk menghilangkan kerutan. Nah, bagi kalian nih atau
bunda-bundanya yang, ingin awet muda, terlihat awet muda, boleh disarankan untuk mengkonsumsi alpukat. Kemudian menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Nah, seperti yang kita ketahui, kolesterol di dalam tubuh yang berlebihan ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Contohnya ada stroke, kemudian penyakit jantung, kemudian darah tinggi, dan kanker. Nah, dengan mengkonsumsi buah alpukat ini dapat mencegah penyakit-penyakit tadi. Kemudian, bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan, nih boleh, alpukat ini sebagai makanan alternatif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.